Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Sehat. Kita ketemu lagi di semester genap ya, di mata kuliah prinsip bioteknologi aquaculture. Jadi untuk mata kuliah ini Ibu sendiri sebagai koordinator mata kuliah ya. Kemudian Pak Aris ya, Pak Dr. Aris. Kemudian yang ketiga ada Pak Sudirto. Jadi pada mata kuliah ini nanti ada 3 dosen pengampu ya. Ibu sendiri sebagai koordinator, Pak Aris dan Pak Sudirto. Di mata kuliah ini kita akan untuk materi ya, berikut adalah materi yang akan kita pelajari ya terkait untuk di mata kuliah ini. Yang pertama ya, terkait pengertian tujuan, manfaat dan prospek bioteknologi aquaculture ya. Yang kedua, bagaimana aplikasi bioteknologi ini pada bidang kesehatan ikan. Kemudian yang ketiga, aplikasi bioteknologi pada bidang nutrisi ikan. Yang keempat, pada lingkungan aquaculture termasuk bioremediasi dan bioflok ya. Yang kelima ada aplikasi bioteknologi untuk produksi bibit makroalga ya. Yang keenam terkait aplikasi bioteknologi bidang reproduksi organisme akuatik ya. Yang ketujuh ada teknologi DNA rekombinan. Kemudian materi terkait metode transfer gen ya. Kemudian juga aplikasi teknologi GMO atau genetically modified organisme di bidang aquaculture ya. Kemudian juga ada aplikasi GMS atau genetically engineered microorganism ya. Yang terakhir, keanekaragaman hayati, etika isu dan regulasi organisme transgenik untuk organisme akuatik ya. Jadi yang ada kaitannya dengan aquaculture. Tuh. Nah, untuk mata kuliah ini 3 SKS ya. Jadi 1 SKS-nya adalah praktikum ya. Nah, di praktikum ya, materi yang akan kita pelajari untuk di praktikum ada aplikasi probiotik ya dan bioflok untuk meningkatkan produksi aquaculture. Kemudian bagaimana teknik isolasi materi genetik DNA dan metode PCR ya. Karena di laboratorium kita sebenarnya punya alat PCR. Ya. Nah, untuk referensi ya, untuk referensi ini ada beberapa artikel ataupun buku yang menjadi acuan atau jadi bahan ajar yang bisa digunakan di mata kuliah ini ya. Ada beberapa di jurnal, terutama penggunaan pemanfaatan bioteknologi ya, mikroorganisme yang saat ini banyak diaplikasikan ya. Ini ada beberapa referensi ya. Tuh. Untuk pertemuan ya 16 seperti biasa 16 kali pertemuan. Jadi nanti di pertemuan ke-8 itu mid ya, ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester ya. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita sepakati jadwal
perkuliahan, ya. Jamnya jam 7.30, ya. Jadi kita sepakati jadwal 7.30. Ada toleransi waktu. Kita sepakati. Apakah tepat 7.30 atau kita toleransi 5 menit, ya? 5 menit. Jadi kalau ada yang terlambat dari 5 menit tidak diizinkan untuk masuk kuliah, ya. Jadi kita sepakati jadwalnya 7.30, ya. Oke. Oke, jadi di mata kuliah ini hari ini Ibu akan paparkan sedikit materi, ya, terkait materi pengantar untuk bioteknologi akuakultur laut, ya. Nah, harapannya, ya, setelah mahasiswa mempelajari, ya, mata kuliah ini diharapkan sudah mampu menjelaskan, ya, apa tujuan dan manfaat bioteknologi di dalam akuakultur, terutama akuakultur di bidang spesifik untuk organisme laut, karena budidaya di program studi kita, ya, memfokuskan untuk pengembangan organisme akuatik untuk spesifik ke laut, ya, karena daerah kita merupakan daerah kepulauan Maluku Utara, ya. Jadi program studi kita ingin arahnya spesifik ke organisme laut. Tetapi bukan berarti kita tidak mempelajari organisme misalnya yang air tawar, ya. Tetapi nanti kita lebih banyak mengekspor ke organisme, ya, budidaya ikan laut, ya. Kemudian oke, ada yang sudah pernah dengar istilah dari probiotik? Sudah? Ya. Kemudian bioflok? Sudah. Itu sudah familiar, ya. Kemudian apalagi yang kira-kira yang sudah kalian tahu tentang aplikasi, misalnya spesifik mikroorganisme ke bioteknologi selain tadi probiotik, apalagi? Bioflok, apalagi? Mungkin ada istilah bioremediasi, ya? Ya. Oke. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan, ya, apa pengertian dari bioteknologi? Coba satu orang menggunakan bahasa sendiri boleh. Bio, ada 2 suku kata, bio dan teknologi. Apa? Ada yang bisa memberikan sedikit pengertian, ya? Safira mungkin bisa?
Bio itu apa? Makhluk hidup. Berarti coba. Bioteknologi itu penggunaan organisme atau sistem hidup untuk memecahkan suatu masalah untuk menghasilkan produk yang berguna. Oke, boleh ya. Pemanfaatan apa? Mikroorganisme untuk aquaculture. Tujuannya adalah meningkatkan produksi, ya. Ada lagi yang lain? Ya. Produksi, meningkatkan kesehatan ikan. Ya. Pertumbuhan ikan. Ya. Oke. Ya, jadi di mata kuliah ini akan banyak kita pelajari terkait dari pemanfaatan, ya. Jadi kata bio berarti makhluk hidup. Ya. Jadi makhluk hidup, ya, baik itu mikroorganisme, ya, yang kebanyakan banyak kita mikroorganisme untuk meningkatkan pertumbuhan ikan, ya, kesehatan ikan, yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan produksi aquaculture, baik itu ikan, udang, ya, ataupun organisme budidaya lainnya, ya. Tuh. Nah, ini adalah salah satu materi kita yang akan kita pelajari terkait dengan bioteknologi mikroba. Jadi ada prebiotik, probiotik, simbiotik, dan juga banyak terkait dengan aplikasi mikroenkapsulasi simbiotik yang banyak saat ini sudah diperjualbelikan. Ya, sudah banyak tersedia di marketplace yang pembudidaya bisa mudah didapat, ya. Kemudian pemanfaatan probiotik juga, ya, dan saat ini yang lagi marak-maraknya terkait pemanfaatan probiotik, ya. Salah satunya untuk bioremediasi ataupun sistem bioflok itu juga menggunakan probiotik, ya. Oke, kalau probiotik, ada yang tahu apa makna dari atau apa ada yang tahu pengertian dari probiotik? Ada yang bisa menjawab atau ada yang bisa memberikan gambaran apa itu sebenarnya probiotik? Ya, boleh, silakan, Kira. Oke, bakteri itu probiotik, bakteri baik. Manfaatnya untuk apa? Untuk aquaculture. Bisa untuk kualitas air. Apalagi? Kepertumbuhan bagaimana? Iya, pertumbuhan ikan. Apalagi? Meningkatkan apa? Respon imun pada ikan, ya. Itu manfaat. Kemudian meningkatkan kecernaan, ya, sehingga nanti bisa mengurangi penggunaan pakan, ya. Itu adalah salah satu manfaat dari penggunaan probiotik, ya. Oke, ada pertanyaan terkait materi yang sudah dipaparkan tadi. Kira-kira apa?
Ada yang tidak dipahami? Boleh ditanyakan. Boleh, silahkan. Mengapa dalam bioteknologi simbiotik itu tidak termasuk dalam rangkaian bioteknologi tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa di simbiotik masuk termasuk salah satu ya? Oke, sangat menarik sekali ya. Pertanyaan bagus sekali. Kenapa simbiotik termasuk? Simbiotik itu adalah gabungan ya dari probiotik dan prebiotik. Ya, ada pro dan pre. Ya, prebiotik itu adalah nutrien yang zat yang tidak bisa dimanfaatkan oleh inang, dalam hal ini adalah ikan ya, tetapi bisa dimanfaatkan oleh bakteri ya. Jadi nutrien yang hanya bisa dimanfaatkan oleh bakteri. Jadi termasuk tubuh kita. Jadi si ikan tidak bisa memanfaatkan, tetapi ada bakteri yang memanfaatkan. Kenapa? Karena ada enzim spesifik yang hanya dimiliki oleh bakteri. Contohnya ada enzim mannanase ya, yang bisa merombak oligosakarida, manan oligosakarida. Kemudian ada GOS ya, FOS atau fruktooligosakarida, galaktooligosakarida ya. Nah, itu hanya bisa ya dicerna ya oleh probiotik, karena hanya bakteri-bakteri yang bisa memiliki enzim galaktooligosakarida ya, atau enzim-enzim spesifik ya. Betul. Oke. Jadi di mata kuliah ini sebelum kita akhiri nanti ada tugas dan juga kuis ya. Untuk tugas ada beberapa, boleh nanti diakses di virtual class ya. Ada di virtual class. Kemudian kuis sebelum kita akhiri nanti kita ada kuis. Ibu kirim share linknya di aplikasi Quizzes ya, di aplikasi Quizzes. Oke. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya ya, di jam berapa? 7.30. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.